Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ugrasena akan bercerita, yaitu judulnya Panembahan Senopati Raja Mataram Gering. Sekarang latar belakang Panembahan Senopati. Panembahan Senopati adalah putra dari Ki Ageng Pemanahan, yang kalau diambil garis atas yaitu masih keturunan Prabu Brawijaya V dari seorang kakek nenek yaitu Bondan Kejawan dan Dewi Nawangsih. Mari kita mulai hari pertama. Sudah hampir 2 minggu orang nomor 1 Mataram tergeletak di sentong pribadinya. Istrinya Ratu Emas Waskita Jawi selalu berada di sampingnya, selalu menunggu sang raja dan sang suaminya sedang gering. Para putra-putrinya seperti Mas Jolang, Mas Juminah, Mas Purbaya juga selalu tidak jauh dari peraduan ayahnya yang masih gering. Begitu juga di Himandoroko selaku patih sepuh juga selalu menungguinya dari jarak depan. Prolog. Ratu Emas Waskita Jawi menangis. Kakang Emas gimana? Kau tidak bangun-bangun dari tidurnya. Sudah 2 minggu, nak. Mengapa jatuh begini? Setelah kakang perang dengan adikku Waskita Jayakusumo, apa yang kau pikirkan, Kakang Emas? Aku tidak apa-apa, Yayi Ratu, ucapan Panembahan Senopati. Obat dari tabib itu membuat tubuhku makin segar. Darahku rasa-rasanya sudah mengalir lagi sampai ke tulang sungsum. Aku akan segera sembuh. Kanjeng Ratu Mas menangis. Kakang Mas, bangunlah dari tidurnya. Terus mengangguk-angguk terus. Wajah Panembahan Senopati nampak seputih kapas. Tabib kerajaan terkopoh-kopoh melangkah mendekat dan memeriksa nadi Panembahan Senopati. Permaisuri cemas sambil memijiti kaki suaminya yang makin dingin. Ratu Emas mengelus-ngelus rambut ikal sang Panembahan. Ki Juru Mertani yang bergelar Adipati Mandoroko, ia duduk mematung dengan mulut kumat kamit. Tak jelas apa yang diucapkan. Di sebelahnya Pangeran Purbaya beberapa kali harus berpaling menatap wajah ayahandanya. Malam makin sepi, ngelangut. Panembahan Senopati terbaring lemah. Baru menoleh ketika dari sela-sela giginya Panembahan Senopati berdesis. Jolang. Ya Kanjeng Rama, Panembahan Senopati tersenyum. Senyum yang dipaksakan. Jolang putraku, kata Panembahan Senopati. Kau kini sudah dewasa, karena itu kau harus bisa bertindak dan berpikir dewasa. Kau bukan lagi kanak-kanak yang hanya pandai meracuk dan kehilangan akal. Kau harus mampu bersikap sebagai seorang kesatria, sebagai seorang pemimpin, kata Panembahan Senopati. Apalagi kau seorang Adipati Anom, seorang putra mahkota, kaulah yang kelak akan menggantikan kedudukan Romo menjadi raja di Mataram.
Karena itu kau harus bisa melindungi dan mengayomi Mataram beserta seluruh isinya. Raden Mas Jolang mengangguk lemah. Baiklah, Romo, desisnya. Di tengah tarikan napasnya yang makin tersendat. Aku tidak akan banyak berpesan kepadamu, Jolang. Karena sesungguhnya pesanku itu sudah mengandung arti yang sangat luas. Tetapi jangan lupa di Mataram ada Eyangmu, Eyang Mondoroko, atau Eyang Juru Mertani. Eyang Mondoroko itulah yang akan membimbingmu. Dan kau tidak boleh menolak. Sendiko dawu kau duduk tuh Kanjeng Romo. Selain Eyang Mondoroko, kau dapat meminta bantuan serta perlindungan kepada orang-orang tua yang akan ada di Mataram. Ingat itu. Mas Jolang hanya mengangguk. Kau duduk tuh, Kanjeng Romo. Nah, Mas Jolang putraku, hadapilah masa depanmu dengan penuh semangat. Tentu kau akan berhasil. Omongan Panembahan Senopati yang sangat lirih dan sangat mengagumkan. Baiklah, Ayahanda. Restu Patuko untuk kejayaan Mataram di masa depan. Paman Juru Mertani. Oh, lo, Yangger. Agaknya aku sudah tidak kuat. Paman Juru Mertani, jangan berkata begitu, Ger. Suara Kijuru hampir tak terdengar. Panembahan Senopati tersenyum sambil berkata, Paman Juru Mertani, aku titipkan Mataram dan Mas Jolang kepada Paman. Didiklah agar ia menjadi raja yang adil dan bijaksana, serta mengayomi seluruh rakyatnya. Permaisuri Kanjeng Ratu Mas Waskito Jawi masih berada di sisi pembaringan terbungkam tubuh gemetar. Nimas Ayu Lawe, anak perempuan yang nomor 6. Ayu Lawe, Nimas Ayu, Romo berpesan jangan nakali ibu ya. Akhirnya pepesten itu tidak terhindar lagi. Bersamaan dengan terjadinya gerhana matahari total pada 30 Juli 1601, Panembahan Senopati wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raja meninggal dunia, raja meninggal dunia, raja meninggal dunia, raja meninggal dunia. Yo katanya, yo. Ayo menangis, ayo menangis, ayo menangis, ayo menangis. Rakyat kecil podo menangis. Penjelasan. Upacara pemberangkatan layon didahului dengan sholat jamak jenazah. Pintu gerbang istana bagai dikepung para prajurit yang berjaga-jaga dengan tombak siap di tangan. Sekelompok prajurit kehormatan yang akan mengantarkan jenazah sampai tempat peristirahatan terakhir sudah siap. Pembawa panji-panji, rontek, umbul-umbul, dan rangkaian bunga telah siap pula. Merekalah yang berada di barisan paling depan. Waktu menjelang siang diawali bunyi genderang dan trompet berderap memanjang. Jenazah Panembahan Senopati diberangkatkan.